Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majlis taklim yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang sejuk ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan. Temanya sebagaimana yang sudah di-share oleh panitia adalah keutamaan mendidik anak dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita, ya, bagi para orang tua yang hari ini masih diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra dan putrinya, ataupun untuk Bapak Ibu sekalian, Pak Ustaz, alhamdulillah anak saya sudah mentas semua, sudah nikah semuanya, yang di rumah tinggal berdua sama istrinya misalnya, anak-anak sudah pada besar. Mudah-mudahan dengan adanya ilmu ini, perjuangan-perjuangan kita yang lalu dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita itu yang yang didatangkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang kita ketahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan juga bermanfaat ya bagi mbak mas kalian yang kelak akan menikah dan memiliki anak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala bahan bakarnya dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidah, di dalamnya ada para malaikat yang bengis dan kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, malaikat-malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu anak dan istrimu, dari api neraka. Imam Ali mengatakan alimuhum wa adibuhum, ajarkan kepada anak-anak kita agama Islam dan ajarkan kepada putra-putri kita adab yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tahrim ayat 6 ini menjelaskan ya di antara kewajiban penting seorang bapak ya selaku orang tua adalah mendidik anak-anaknya agar paham agama, agar paham syariat, sehingga kemudian terhindar dari api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat inilah tugas terberat yang selaku kepala keluarga, yaitu menghindarkan anak dan istrinya dari api neraka. Kalau sekedar memberikan makan dan pakaian, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dalam surat Al-Baqarah itu, dan kewajiban kepala keluarga adalah memberikan rizki kepada anak dan istrinya berupa makanan dan pakaian. Insya Allah semuanya mampu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, maka kemudian ada pepatah Jawa mengatakan sopo upet liwat, ternyata nih Pak Sawal. Ya, orang itu kalau keluar dari rumahnya dia berusaha, insya Allah dia mendapatkan makanan. Ya, apalagi rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayam itu ya pitik itu Pak ya. Kalau kemudian telurnya banyak, netes katanya, keluar dari rumah ceker-cekernya kebon, pulang kenyang gitu ya. Begitu juga kita sebagai manusia, kalau kita ya berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada kita. Banyak orang yang mampu memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, namun sedikit dari mereka yang memikirkan bagaimana nasib anak dan istrinya kelak di akhirat. Apakah mereka termasuk ahli surga ataukah mereka tergolong dalam golongan penghuni neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mendidik anak merupakan sebuah kewajiban besar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, yang kelak pada hari kiamat Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Bahkan ketika pendidikan anak disia-siakan, orang yang tadinya masuk surga bisa terseret ke dalam api neraka gara-gara anaknya. Ya. Saya masih ingat sebuah hadis yang diterjemahkan kembali oleh Kiai Zainuddin MZ dengan bahasa beliau. Ya. Dan hadisnya merupakan hadis yang sahih. Ya, diterangkan ya suatu hari di akhirat kelak ada seorang bapak-bapak yang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab di hadapan para malaikat. Ketika ditanya sama malaikat, Masya Allah, amal-amal ibadahnya luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rajin pergi ke masjid, sholat berjamaah di masjid, aktif di pengajian-pengajian, seluruh kebaikan ia lakukan. Ketika ditimbang amal-amalnya banyak dan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bapak ini masuk surga, maka datanglah ya orang kedua, yaitu anaknya yang dihisab di hadapan para malaikat. Ketika dihisab ternyata anaknya ini banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ketika mau dimasukkan ke dalam api neraka, anaknya protes sama malaikat. Malaikat, saya tidak terima kalau kemudian ujung-ujung mau dimasukkan ke dalam api neraka. Sesungguhnya dulu ketika dirinya hidup di dunia, dia memiliki seorang bapak yang soleh,
namun bapaknya tidak pernah mendidiknya dengan baik. Bapak saya enak-enakan ngaji di masjid, kemudian anaknya ya negek figur tua dan lain sebagainya, bapaknya tidak mau memberikan nasihat. Dirinya bermaksiat, namun bapaknya tidak pernah menegur, tidak mendidik dengan baik. Maka yang anak ini menuntut, maka dipanggillah orang tua tersebut. Apa malaikat, benar ini anak kamu? Benar wahai malaikat, betul dulu ketika engkau di dunia tidak mendidiknya dengan baik. Ya kalau saya amalannya baik malaikat, namun tidak mendidik anak saya dengan baik, maka malaikat mengatakan, pergilah engkau dan anakmu ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun anak yang soleh juga bisa ya memberikan syafaat bagi orang tuanya. Yang orang tuanya masuk neraka bisa diangkat ke dalam surga karena syafaat anaknya. Ya ketika orang tuanya masuk surga, namun di tingkat yang rendah bisa naik ke tingkat yang tinggi dikarenakan syafaat anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja keutamaan mendidik anak dalam Islam ini? Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Adapun keutamaan yang pertama, anak soleh merupakan investasi akhirat bagi orang tuanya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a amalahu illa min salatin, seluruh amal-amalnya terputus kecuali 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau sudah meninggal dunia, dia tidak bisa lagi membaca Quran, dia tidak bisa lagi pergi ke masjid untuk sholat, dia tidak bisa pergi ke majelis taklim, seluruh amal-amalnya terputus kecuali 3 hal. 3 hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai investasi akhirat. Oleh karena itu, selagi kita hidup di dunia ini, kita harus maksimalkan 3 tabungan ini. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, yaitu uang harta yang kita infakkan di jalan Allah untuk membangun masjid, beli karpet masjid, beli kipas angin. Ya kita semuanya ngaji di sini, fasilitas yang disedekahkan di sini itu pahalanya mengalir kepada orang yang bersedekah. Ini yang pertama, shadaqatin jariyatin. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita ajarkan ilmu kepada orang lain mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu terus kemanfaatannya, pahalanya akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama mengatakan seluruh amal ibadah, amal baik yang dilakukan oleh seorang anak, pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu hasil atau jerih payah dari orang tuanya. Jadi hari ini Bahdul ngaji, ya, sambil ngantuk-ngantuk makan roti surya di sini, yang mendengarkan tausiah, nanti sholat maghrib tadi, kemudian sholat isya, itu pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tuanya. Seluruh aktivitas kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu kalau kemudian kita menyesal, Pak Ustaz, ya dulu ketika kedua orang tua saya masih hidup, Pak Ustaz, saya badungnya gak karu-karuan Pak Ustaz, ya, yang rujahnya karo orang tua, gak pernah memperhatikan orang tua. Sekarang mau berbuat baik, sudah simpul kabeh monggo Pak Ustaz. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Maka berbuat baiklah Anda, beramal solehlah Anda, bertobat kepada Allah, karena setiap amal ibadah yang dilakukan anak, pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak adalah investasi akhirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama itu
ya ketika kemudian mengkaji hadis ini, ya tidak terima kalau 2 anak cukup, Pak. Loro tak cukup, iso 10 dan wong kabeh soleh kabeh, amalnya lebih banyak. Tapi apa-apa larang saking bangsa kan gitu ya. Ya nek wedi ora apa-apa loro ae kan gitu ya. Pandang berapa pandang anak? Loro gitu ya. Nah ini ya program kabir namanya, 2 keluarga berencana ya, 2 anak cukup ya. Kemudian keutamaan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendidik anak kita dengan baik, ya akan mendapatkan kasih sayang dari anak, gitu ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saya bacakan. Qabbala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali. Suatu hari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium cucunya, yaitu Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Wa indahu al-Aqra'u ibnu Habis atami jalisan. Ya, ketika Rasul ini ya mencium putuni Hasan ini, nah, di situ ada sahabat yang bernama Al-Aqra' ibnu Habis atami, ya sampingnya itu ada sahabat gitu ya. Nah ini Bahdul toko ngambung putuni, nang sampingnya ada Pak Jajuli gitu ya. Nah maka kemudian apa? Faqala al-Aqra', ya. Maka kemudian Aqra' ini berkata, innali asratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Ya, setelah Rasul ini ngambung putune ini, maka Aqra' ini ngomong, ya Nabi ya Rasul, aku duwe anak 10. Anak itu berapa? 10. Ya, kemudian apa? Ma qabbaltu minhum ahadan, namun tidak ada satupun dari anak yang pernah kucium kayak gini. Ya, jadi anaknya pernah diambung, Pak. Ya, nek karo anak wis ora peduli, ya. Alah sing penting tampakan wis kan ya. Nah, itu jenengane Bapak, itu ada orang yang orang nek karo anak kan ya. Wis ora open karo anak. Nah, sing penting wis lah dipakani rampung kan ya. Maka Aqra' ini sahabat yang gini, anakku 10 ya Rasul, tapi nggak pernah ya di antara anakku yang saya cium gitu ya, di gendong-gendong, bopong-bopong itu enggak. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melihat kepada Aqra' ini dan berkata, man la yarham la yurham. Wahai Aqra', siapa saja orang tua yang tidak menyayangi anaknya, maka anaknya tidak akan menyayangi dirinya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita ini akan senantiasa diingat oleh anak kita. Ya, jadi yang selaku bapak itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, pendidikan anak itu yang didik bapaknya. Walaupun setiap hari ya bersama-sama ibunya, namun kemudian dalam Quran Nabi Ibrahim nasihati Ismail, Nabi Yakub nasihati anak-anaknya, ya Luqman ya itu menasihati anak-anaknya. Maka kemudian apa? Prinsip-prinsip kebenaran itu diajarkan oleh seorang bapak kepada anaknya. Ya, maka kemudian apa? Seorang bapak ini harus banyak-banyak diskusi sama anaknya, Pak. Ya. Dan biasanya itu anak kecil kalau dimarahin ibunya itu dimarahin ping 1 joget-joget, Pak, ngicing-ngicing. Ya, nggak mempan kan gitu ya. Ya dibayi jempong-jempong ya malah gitu. Tapi apa? Sekali bapaknya ngamuk, kelenger nangisnya. Ya. Anaknya ngono kira pas itu. Wong beler ngono ya, ngicing-ngicing senani mama itu lah melet-melet gitu. Tapi sekali bapaknya ngamuk, kecil banget. Ya. Maka kemudian apa? Seorang bapak ini memiliki peran penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ali mengatakan apa? Yang umur 7 tahun, ya jadikan anak-anakmu seperti raja. Umur 1 sampai 7 tahun, Pak, ini jadikan anak-anak kita sebagai raja. Artinya kemudian apa? Ya 1 sampai 7 tahun itu anak itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu belum balik. Ya. Kalau nggak sholat juga dosa, nggak poso juga dosa. Gusti Allah saja menjadikan anak umur yang 0 sampai 7 tahun seperti raja. Ya, kalau tak cilik misalnya 6 tahun ngici-ngici bulan poso ya, kalau ngombe es ya. Woi, poso dia, aku nggak mau. Dosa nggak ini Pak anak kecil? Hah? Nggak dosa, kenapa? Belum balik dia.
yang umur 6 sampai 7 tahun itu jadikan anak-anak kita sebagai raja. Ya, banyak pemakluman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang yang luar biasa. Tetap kita kemudian ingatkan etika-etika, kalau salah kita tegur ya. Umur 7 sampai 14 tahun jadikan anak-anakmu seperti budak, kata Imam Ali. Itu sampai 14 tahun, 7 tahun kedua Pak itu kelas berapa? Itu mau kelas SD ya, bahkan kelas 1 SMP ya, 14 2 SMA ini bocah ngicin-ngicin memang ya. Itu jadikan anak-anakku sebagai budak. Jadi artinya orang tua yang memilihkan Pak. Nah, arek lebu SD misalnya, orang tua milik nih arek lebu nang SD ya, langsung daftar ke, nggak perlu diskusi dulu le arek lebu SD itu kira-kira SD sing ndi kan ya. Orang tua memilihkan Bapak Ibu, mana pendidikan yang paling baik, sudah kasih kamu ini ya. Maka ada bapak-bapak datang itu kemudian memasukkan anak ke pondok pesantren itu, ini orang mondok, orang sekolah. Waduh ya, ini keras ini kan gitu. Tapi kemudian melihat, ini orang sekolah, nanti ini sekolah ya. Nah, itu memang kemudian 7 tahun kedua itu jadikan anak-anakku sebagai budak. Kita yang memilihkan Pak, orang tua yang memilihkan. Kenapa? Anak-anak itu 7 tahun kedua yang belum donor Pak. 7 tahun ketiga jadikan anak-anakmu sebagai menteri ya. Kalau ada raja sama menterinya Pak, diskusi. Anak-anak mau sudah lulus SMA itu mau kuliah, maka kemudian Pak, jangan kemudian kuliah nanti kudu jangan Pak. Ini sudah menteri ada kuliah nanti ya. Kalau ada apa-apa dijadikan seperti teman Pak, berdiskusi. Jangan kebalik Pak ya. Usia cilik 0 sampai itu didagangnya budak, stres ya anak Pak. Sehingga kemudian diseneni terus gedene bodoh. Ya kenapa? Karena stres anaknya itu. Ya, ketika kita jadikan anak kita sebagai budak umur 0 sampai 7 tahun, kita marahin, itu banyak sel-sel otaknya yang putus. Ini hati-hati, sehingga gedenya anaknya ngamuk minder Pak. Hati-hati itu ya. Karena kemudian waktu kecil ngamuk ya, wah kudu melu bapak orang manut jeblas ndak sini sokong misalnya. Nah itu nanti ketika gede Pak, itu anak yang kecil ini tidak dijadikan raja, dia ditekan terus, kejiwaannya kena. Maka 0 sampai 7 tahun jadikan anak-anakmu seperti raja, kata ya Ali bin Abi Thalib. 7 tahun kedua jadikan anak-anakmu seperti budak. Jangan 7 tahun kedua malah dijadikan menteri gitu ya. Lagi dia hari itu muka bising kaya ngopo kan gitu ya. Lagi hari sekolah ning ndi, ape ini pilih, wis ono pilih gitu. Itu budak Pak. Kita yang memilihkan. Nah, ketika 7 tahun ketiga jadikan anak-anak kita seperti menteri. Oh, anak kita melakukan kesalahan, panggil. Orang malah kemudian berarti gawake sapu, besar di mana itu Pak? Gawake sapu ini kan benar Pak? Ya 7 tahun kedua, umur 10 tahun rasolat kan ya? Gawake sapu wedi apa? Wedi. Umur 1 tahun rasolat gawake sapu wedi apa? Gawake pacul bapak kan ya? Nah, itu maka kemudian Pak, inilah metode pendidikan Ali bin Abi Thalib. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, maka ketika seseorang menyayangi anaknya dengan baik, dididik dengan baik, maka kelak kemudian anaknya akan ingat Pak. Ya, anaknya akan ingat. Di antara mendidik anak kita adalah kita memuliakan orang tua kita. Ya. Maka ketika kita memuliakan orang tua kita, anak kita juga akan melihat Pak. Suatu hari, ini kisah nyata Pak, ya, ditulis dalam sebuah kitab. Ini kisah ini di Mesir. Ya, suatu hari ada ya seorang kepala keluarga beserta anak dan istrinya. Nah, ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepala keluarga ini bapak ini dia menanggung ya apa namanya ibunya yang sudah tua. Ya, dari apa? Ketika ibunya ini sudah tua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kemudian ibunya ini ditempatkan di kamar belakang yang kecil dan kumuh, gitu ya. Jadi apa dia tinggal di tempat yang besar, lagi ibu itu setulung, ya. Kalau ini emperan, ya, kandang pitik buri, kan gitu ya sudah. Nah kemudian apa?
ya ketika makan itu diberikan dengan piring kayu. Ya, kenapa? Karena kalau pakai piring beling itu kemudian apa? Jatuh pecah ya. Ais gawe karo kayu kan gitu ya. Kemudian apa? Ya, bapak dan suami dan istri ini suatu hari melihat anaknya cilik ya, melayu-melayu bawa buku gambar. Ya, melayu-melayu bawa buku gambar. Nah, kemudian apa? Ya, anak kecil itu menulis di buku gambar itu gambar rumah ya. Nah, setelah itu ada kotak kecil gitu ya. Ketika ditanya, "Lek, ini gambar apa ini?" kan gitu ya. "Oh, ini besok kalau aku gede mau buat rumah seperti ini. Ini ruang tidurku, ruang tamuku." Kemudian apa? Ya, ibunya tanya, "Ini yang kecil ini apa?" "Oh, ini nanti untuk bapak sama ibu kalau sudah tua." Gitu ya. Maka kemudian menangislah ini ya suami istri tersebut. Kemudian apa? Dipindahkan itu ibunya di ruangan yang besar dan dimuliakan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hari Ustaz itu kan dilarangan itu kan di Mas Bukhari kan ya. Ya kita tuh ketemu dan kawan saya kebanyakan wong-wong tua, umur-umuran bahdul gitu ya, sing akar-akar karo Ustaz Mahdul. Nah, sing nom-nom ya semua kancoan karo Ustaz jalan. Kecuali Mas Heri ini barokah insyaallah kan gitu ya. Biasanya wong tua-tua. Ya, banyak orang tua yang datang itu yang dulunya Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang orang tua ini yang bekerja keras bangun rumah gede, ya rumahnya dibangun gede, kemudian dia punya aset banyak, akhirnya dibagi-bagikan sama anak-anaknya asetnya. Nah kemudian apa tinggal omah siji-siji ini ya punya anak ragil gitu Pak ya. Ketika anak ragil lanang muncul biasanya kok nunggoni omahe bapak ketika kemudian pas sudah nunggu rumahnya nikah punya istri, akhirnya bapak sama ibunya dikeluarkan dari rumah itu kawin ke emperan cilik nambur. Ternyata datang ke situ ya Allah mesake uripe bapake karo bebek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak terjadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kenapa orang tua itu tidak kita muliakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya maka apa? Barang siapa yang memuliakan orang tuanya, dia telah mengajarkan pelajaran penting bagi anak-anaknya. Kalau kita buat rumah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikan orang tua itu tempatkan yang paling mewah. Kita tidur di emperan nggak apa-apa. Yang penting orang tua kita kemudian apa? Diberikan tempat ternyaman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kebanyakan orang Pak, saya bertemu bukan 1-2 orang kasus seperti itu. Ya, punya rumah besar, dia yang bekerja kan gitu ya. Setelah menikah dia harus keluar. Karena madep ngenes mikir ke mantu kuwi akhirnya mati siji-siji Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi pelajaran bagi kita yang muliakan orang tua kita, ya agar anak-anak kita melihat bagaimana cara kita memuliakan orang tua, karena kelak kita juga akan menjadi orang tua itu Pak. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ma yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya, maka untuk bapak-bapak ini ojo kepentus. Ya, biasanya kita Pak, ya kayak aku barang ini Pak ya. Dia pas bisa sehat, ya duitnya otahi biasanya kepentus Pak. Ya, was, pokoknya ini anak bojo serasa biru serasa kok naudzubillah min dzalik kan ya. Akhirnya kemudian bagi hidupnya semaunya sendiri, anak ini memperhatikan kita. Kelakuannya bapak ini sesuk nek tua wasa dendasi kan ya. Baik. Sampai kemudian anak itu membenci sama orang tuanya. Kenapa kok kemudian apa? Ada orang tua yang kemudian tidak dihormati oleh anak-anaknya? Beri evaluasi. Mungkin dulu ketika dia masih sehat, dia tidak memperhatikan anak-anaknya, kasih sayangnya kurang, dia sia-siakan ibu dari anak-anaknya. Ini jangan macam-macam Pak. Masa itu ada batasnya Pak. Sehat akhirnya sakit, muda akhirnya tua. Ya maka ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, duitnya oke, ya surasa gembelengan Pak, kan gitu ya.
ya maka sayangi ya anak-anak kita, sayangi ibu yang melahirkan anak-anak kita. Maka kemudian Pak, orang yang seperti ini Pak, yang ketika dia berjuang dan menyayangi anak dan istrinya dengan sungguh-sungguh, insya Allah ketika tua dia akan dihormati oleh anak-anaknya. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk itu. Itu apa? Ma la yarham la yurham. Ya, jadi ketika kita memiliki anak yang kita sayangi, Pak, kita peduli dengan mereka, mudah-mudahan kelak ya, ketika kita sudah tua, kita akan disayangi oleh anak-anak kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendidik anak-anak kita dengan baik, kita akan mendapatkan pahala sedekah, Pak. Jadi ya, luar biasa. Ini Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, li'an yu'addibar rajulu waladahu. Kalau ada seorang orang tua, kalau ada orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, lahu min ayatasaddaqa bisa'in, maka itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan setiap hari dengan satu sok. Jadi apa? Satu sok itu nek dari bayar zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu 2,5 kilo beras, ya. Tadi apa? Ketika kita bersedekah dengan satu sok itu 2,5 kilo beras itu apa? Itu ya pahala tersebut didapatkan oleh orang tua yang mendidik anaknya. Luar biasa. Makanya apa? Ya, amalan yang paling dibenci oleh setan itu bojo. Apa itu? Jadi apa? Amalan yang paling dibenci oleh setan itu bojo. Maka disebutkan dalam riwayat yang sahih itu, iblis itu setiap hari menyebar para tentaranya, godok-godok menungso. Maka kemudian ada prajuritnya yang datang laporan, iblis, alhamdulillah, mungkin yang ngomong alhamdulillah ya, ya dino ini ya dirinya itu berhasil untuk apa? Yang rayu wong menalin. Apa kata iblis? Oh biasa, ya. Oh hari ini saya telah menggoda orang supaya minum minuman keras, biasa. Hari ini saya telah menggoda seseorang untuk berzina, biasa. Ada satu prajurit yang mengatakan, iblis hari ini dirinya telah memisahkan antara suami dan istri, diberikan mahkota oleh iblis. Iki pilih amal sing top mahkota. Nah itu Pak. Nah kenapa? Ya kalau kemudian apa? Suami istri ini bercerai Pak, maka seorang akan terputus kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, seorang bapak kerja gitu Pak, yang tadinya ketika dia masih bujang, kalau dia kerja ini ya pahalanya sedikit Pak. Namun kalau orang tua Pak Sawat gak bisa sudut mengidam telu mani dan loro ya maka kemudian Pak, setiap ya tetesan keringatnya itu sudah gitu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Untuk menafkahi anak dan istrinya. Ya, jadi apa? Seluruh aktivitas yang dilakukan suami ini, pekerjaannya itu menghasilkan pahala yang besar. Ya, dulu pernah kita bahas keajaiban mencari nafkah itu kan, itu luar biasa sekali. Nah kemudian apa? Ketika dia punya anak Pak, ya seorang suami istri mendidik anaknya ini, itu setiap hari itu lebih besar pahalanya daripada sedekah satu sok itu. Dan itu terus didapatkan ya oleh orang yang dia punya anak itu Pak. Walaupun anaknya sudah menikah, namun dia masih mendidiknya. Dalam syariat Islam itu Pak, ngasih nafkah anak itu kalau laki-laki nek wis balik rampung. Tuh. Mas Heri duwe anak. Tapi lanang anak itu. Wis ngimpi rone. Wis Pak, wis ora sak pakan wis ora dosa secara syariat. Nek oleh pakan dhewe, sekolah yo bayar dhewe, itu secara syariat itu. Kalau anak perempuan, wong wedok itu paling enak. Ya, ketika kemudian dia lahir ditanggung oleh bapaknya, oleh keluarganya. Ketika dia menikah baru diberikan tanggung jawab itu kepada suaminya. Bojone mati balik meneh bapaknya. Nah itu nek wong wedok iki uripe ditanggung. Ya. Ya perempuan itu hidupnya ditanggung. Ya enak kan ya.
ana wong wedok kok uripe ora penak susah gitu. Berarti keluar Covid kan gitu ya. Nah, itu maka kemudian apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hidupnya ditanggung. Ya, perempuan itu hidupnya ditanggung sampai meninggal dunia. Ya, ketika kecil sampai besar ya sudah bojo. Nah, ini ya bojone pandang, bojo karo pandang. Ya ketika kemudian mengatakan saya terima nikahnya, tanggung jawab pandang semuanya. Ya, maka kemudian apa? Seorang suami itu dia wajib menafkahi istrinya selama istrinya masih hidup. Ketika meninggal dunia, mati dipanggil karo Gusti Allah, ya dimintain pertanggungjawaban dalam pendidikan istrinya. Luar biasa. Maka Kanjeng Nabi SAW itu mengatakan apa? Ya kalau seandainya ya makhluk itu boleh sujud dengan makhluk yang lainnya, niscaya kusuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Kenapa Pak? Ya saking besarnya tanggung jawab suami kepada istri. Maka jangan sampai dari suami yang takut istri, ojo nasi Pak. Kan gitu ya. Oke bojo baru lebih karo ya sing wedok. Ya aku kesak bini karo sing wedok. Wala haula wala quwata illa billah. Pak, perjuangan kita itu luar biasa. Kita nikah sama istri kita itu sudah menanggung nafkahnya lahir dan batin sampai akhirat dewi dituntut Pak. Kan gitu ya. Dewi dituntut. Ya, tapi orang sering kemici banget kan gitu ya. Ya maka kemudian dia saling bekerja sama. Ya masalah prinsip yang ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu apa? Ya pemimpin bagi seorang wanita. Ya, maka kemudian Pak kudu manut. Ya maka kemudian para ulama mengatakan apa? Ya senjatanya bojo ya ilmu Pak. Maka seorang suami pemimpin itu kudu duwe ilmu, duwe arah sing jelas. Wae bojo karo aku uripe kok ngene kan gitu ya. Ya kita tahu koridornya. Manut bismillah yuk bareng-bareng nang surga. Orang manut tak boleh menek sing manut. Ini Pak, ganteng ya kalau Pak gitu ya. Nah itu bojoku yang takok ya karo manajemen ini apa-apa kan. Ya, tapi harus seperti itu, jangan sampai kemudian kita takut. Ya, maka kemudian apa? Bapak Ibu yang menjaga Allah Subhanahu wa taala ini sesuk ibu-ibu emoh melu ngaji rugi nah ini kan gitu ya. Ya sama-sama Bapak Ibu yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi SAW mengatakan li'an yu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayatasaddaqa bisa'in. Ya, ketika seseorang mendidik anaknya lebih baik, ya maka itu lebih baik baginya dengan mensedekahkan setiap harinya satu sok. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka untuk mendidik anaknya butuh ilmu. Maka para ulama mengatakan apa? Surganya suami itu dengan ilmu, Pak. Surganya suami dengan ilmu. Maka nekor ngaji itu harus Pak. Dan surga ini ya suami dengan ilmu, surganya istri dengan taat kepada suami. Penak yang wedok ya, sing penting manut ya kalau suami. Nah, sing hancur ini suami ini ra gendak ini kan gitu. Nah, gentak ini kan urusannya kan gitu. Ya, maka betul itu Bapak Ibu ya, seorang istri tidak boleh salah ya mencari suami itu. Ya kalau imamnya wis ra bener, rampung uripmu kan gitu ya, rampung hidupnya. Ya maka kemudian apa? Perempuan harus manut aja, taat sami wa ata'na. Ya, maka kemudian yang diikuti itu harus punya ilmu. Ya dia harus tahu tujuan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan apa? Ayyumam ro'atin. Wong wedok ngendi wae kata Nabi SAW. Mata meninggal dunia. Wa zaujuha an haradin, kemudian suaminya ridho, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Itu ibu-ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada ibu-ibu kok bojo ini mati di sini. Kemudian ngomong, "Pak, ya aku sare mati itu. Ya jenengan ridho karo aku." Ya Bu ridho, habis itu suaminya meninggal dunia, surga. Coba bojo meneh. Aku wis beda meneh iki hukume kan gitu ya. Nah, itu beda meneh hukume kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ayyuma mar'atin mata. Perempuan mana saja mati meninggal dunia, wa zaujuha an haradin, suaminya ridho terhadap istrinya, dakhalatul jannah, maka masuk surga. Maka puncak kesuksesan seorang wanita bukan kalau dia belajar S3, bukan kalau kemudian dia hafidhah bersanad ya, bukan kalau dia duitnya banyak jadi wanita karir, bukan.
Puncak kesuksesan seorang wanita kalau dia meninggal dunia suaminya ridho. Itu ya dakhalatil jannah. Ini sudah masuk isya belum ini? Berapa menit lagi nih? 4 menit lagi. Baik. Ini masih ada yang keempat, ya, kemudian kelima, keenam, dan ketujuh. Ya. Ini kita cukupkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita bahas pendek-pendek ini sayang, ya, karena hadisnya bagus-bagus. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ambil kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita membahas tentang keutamaan mendidik anak dalam Islam. Kesimpulan yang pertama, mendidik anak merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Mendidik anak dengan baik memiliki faedah yang begitu banyak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, anak soleh merupakan investasi akhirat. Maka bersyukur, Pak, kita punya anak yang nanti anaknya itu punya putu, ya, putu itu punya buyut, buyut itu punya canggah, ya, canggah ini punya wareng, ya, wareng ini punya apa, Pak? Ya, udah ini punya kantung siwur kena ketepok bosok, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti kemudian apa? Setiap keturunan kita ini beramal soleh, pahalanya mengalir kepada kita. Ya, jadi apa? Seluruh keturunan kita ini, ya, misalnya kok sampai hari kiamat ini pandang dua anak keturunan Sono, kan gitu ya. Kemudian apa? Beramal soleh itu mengalir pahalanya kepada kita. Sebagaimana hari ini kita beramal, pahalanya mengalir kepada mbah-mbah buyut kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian faedah yang kedua, akan mendapatkan kasih sayang dari anak, Pak. Maka kemudian apa? Ya, akan ada masanya kita tua, Pak. Akan ada masanya kita yang kemudian tidak memiliki kekuatan lagi. Ya, maka di hari tua itu, kalau hari ini kita betul-betul mendidik anak kita dengan baik, maka kelak anak-anak kita akan peduli dengan kita dan akan menyayangi kita. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan pahala sedekah. Kita didik anak-anak kita, Pak. Maka kemudian setiap hari kita, Pak, yang mendapatkan pahala bersedekah. Ya, maka kemudian apa? Ini hebatnya yang kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salahnya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Ya, kita kembalikan ke pembawa acara.